Halo semuanya. Sebelum memulai, saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Kevin Rehan Lavino Kiagus. Saya duduk di bangku kelas 10 IPSC. Saya berasal dari sekolah SMA N 3 Jakarta. Ya, bisa dilihat di logo sebelah kanan. Nah, yaitu logo sekolahnya. Hari ini kita akan membahas tentang hukum pros dan hukum gaya rusak. Kita akan membahas soalnya. Kayak gimana tuh soalnya? Nah, yang pertama kita akan bahas soal hukum pros dulu. A. Apakah perbandingan unsur-unsur berikut dapat memenuhi hukum pros? Reaksi pembentukan H2O terjadi melalui reaksi 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Data percobaan reaksi antara H2 dan O2 membentuk sebagai berikut. Jadi ini data percobaan reaksinya ya, dalam bentuk tabel. Kita baca pertanyaan kedua. B. Berapa perbandingan massa H dan O dalam senyawa H2O? Nah, sebelum kita jawab, sebenarnya hukum pros itu apa sih? Bunyi hukum pros, perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa selalu tetap. Jadi, dalam suatu senyawa, perbandingan unsur-unsur pembentuk senyawa itu selalu tetap. Jadi, perbandingannya selalu itu aja. Contohnya kayak gimana tuh? Nah, ini dia kita sambil bahas soalnya. Kita jawab soal dulu. Kita lihat data pertama. 1 gram H2 plus 8 gram O2 menghasilkan 9 gram H2O. Nah, dari sini kita dapat perbandingannya 1:8. Kita lihat data kedua dulu. 1 gram H2 plus 9 gram O2 menghasilkan 9 gram H2O. Nah, di sini kok tetap menghasilkan 9 gram H2O? Kenapa gitu kan? Seharusnya 1 ditambah 9 kan 10, tapi ini 1 ditambah 9, 9 lagi. Seharusnya untuk menghasilkan 9 kan 1 ditambah 8. Berarti kita nemu ada yang kelebihan kan? Yang mana yang kelebihan? Yang O2-nya. Kelebihan berapa? Kelebihan 1 gram. Yang 1 gram ini kemana? Tidak bereaksi. Jadi dia nggak ikut kecampur istilahnya gitulah. Jadi kita dapat perbandingannya lagi. 1:8. Kan yang 1 gram nggak bereaksi itu kan? Nggak kecampur istilahnya. Jadi kita dapat 1:8. Nah, itulah maksud dari hukum pros. Perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa selalu tetap. Jadi perbandingan 1:8 aja terus. Kalau buat H2O ini, buat air. Perbandingannya 1:8, 1:8, 1:8. Itu perbandingan paling sederhananya. Pokoknya kalau ada perbandingan yang misalnya banyak gitu angkanya, kalau kita sederhanain hasil bakal 1:8. Gitu ya. Kita lihat data ketiga. 2 gram H2 plus 8 gram O2 menghasilkan 9 gram H2O. Nah, di sini juga tetap menghasilkan 9 gram H2O. 2 tambah 8 seharusnya 10 kan? Tapi ini 2 tambah 8 9. Nah, gini yang kelebihan yang mana? Yang kelebihan yang H2-nya. Kelebihan berapa? 1 gram. 1 gramnya kemana? Tidak bereaksi. Kenapa yang kelebihannya yang H2? Kan tadi kita lihat dari data-data di atas perbandingannya itu untuk air 1:8. Perbandingan massa unsur H dan O-nya 1:8. Nah, ini kita lihat 2:8 kan? Berarti ada yang kelebihan 1. Yang kelebihan 1 tadi, yang tadi H2. Gitu ya. Jadi kita dapat lagi 1:8. Sama berarti kan sama yang di atas. Kita lihat data keempat. 3 gram H2 plus 16 gram O2. 18 sorry. 3 gram H2 plus 16 gram O2 menghasilkan 18 gram H2O. Hasilnya 18 gram H2O. Seharusnya kan 19 kan? 3 tambah 16 harusnya 19. Berarti kayak tadi ada yang berlebih. Yang berlebih yang mana? Yang H2. Kenapa yang H2? Kenapa nggak yang O2? Nah, kalau kita misalnya kurangin yang H2 jadi 3 kurang 1 berapa? 2 kan? Kita dapat perbandingannya 2:16. Kalau kita sederhanain dapatnya berapa? 1:8. Gitu. Kalau misalnya kurang yang O2-nya gak sesuai perbandingan dong. Jadi pas kita sederhanain jadi gak 1:8. Gitu. Oke? Jadi dapat disimpulkan bahwa nomor 1 sampai 4 memenuhi hukum pros ya, karena itu tadi perbandingannya selalu sama dan tetap 1:8 gitu ya. B. Berapa perbandingan massa H dan O dalam senyawa H2O? Ya, tadi kita udah nemu ya 1:8. Soal hukum gaya rusak. Nah, ini yang hukum gaya rusak nih.
Yang A, apakah perbandingan volume gas berikut dapat membuktikan hukum Gay-Lussac? Perhatikan data volume gas yang bereaksi. SO2 plus setengah O2 menghasilkan SO3 berikut. Nah, ini data volume gasnya ya, dalam bentuk tabel. Kita lihat pertanyaan kedua. B, analisislah data tersebut dan selesaikanlah permasalahan-permasalahan berikut. Tentukan perbandingan volume SO2 berbanding O2 banding SO3. Apakah data tersebut sesuai dengan hukum Gay-Lussac? Bagaimana bunyi hukum Gay-Lussac? Nah, seperti soal yang tadi kita jawab, sebelum kita menjawab, kita lihat dulu hukum Gay-Lussac itu kayak gimana sih? Bunyi hukum Gay-Lussac, pada P dan T yang sama, perbandingan volume gas dalam reaksi adalah bilangan bulat sederhana. P itu maksudnya suhu, T itu maksudnya tekanan. Jadi, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas dalam reaksi adalah bilangan bulat sederhana. Jadi perbandingan volume gas, kita pilih perbandingan volume gas itu pasti kalau kita itu harus bilangan bulat sederhana. Kayak gimana tuh? Kita jawab pertanyaan A ya, seperti tadi. Nah, ini kita lihat data yang sebelah kiri yang pada volume O2 tetap. Nah, kita lihat data pertama. 10 mili O2, 10 mili SO2 menghasilkan 10 mili SO3. Nah, kita bahas ini dulu nih pertama. Kenapa hasilnya 10 mili? Apakah tidak bereaksi seperti tadi? Enggak. Volume itu beda dengan massa ya. Kalau 10 ditambah 10 ini menghasilkan 10. 10 kemana? Nah, kalau volume itu pasti bakal berkurang atau bertambah. Jadi 10 tambah 10, nah 10 itu berkurang. Bukannya enggak bereaksi tapi berkurang. Gitu ya. Enggak beda sama massa. Massa itu kalau kayak tadi kita kan ada 1 gram yang tidak bereaksi gitu, enggak kecampur. Tapi ini kecampur semuanya, cuma berkurang aja gitu. Nah, sama yang kita nomor 2 juga, data nomor 2 10 tambah 15 menghasilkan 15. Nah, yang seharusnya kan 10 tambah 15 25 kan. Tapi ini 10-nya hilang, yaitu tadi karena ini volume bukan massa. Nah, kita lihat yang data pertama lagi, baik yang data pertama yang tabel sebelah kiri, masih tabel sebelah kiri yang pada volume O2 tetap 10 banding 10 banding 10 ditambah 10 menghasilkan 10. Kita dapat perbandingannya yang nomor 1 nih. Kita lihat yang tabel kiri dulu. Nomor 1 diperoleh perbandingannya 10 banding 10 banding 10. Nah, harus apa? Kalau sesuai hukumnya, harus bilangan bulat sederhana. Nah, supaya sederhana kita bagi berapa? Bagi 10. Nah, setelah kita bagi, dapatnya perbandingannya 1 banding 1 banding 1. Bisa dibagi lagi nggak? Sebenarnya bisa, tapi aturannya apa? Harus bilangan bulat sederhana. Jadi itu dari paling kecil 1. Gitu ya. Yang kita lihat data kedua, yang masih tabel sebelah kiri, diperoleh perbandingannya 10 banding 15 banding 10. Kita bagi 5 supaya apa? Supaya dapat bilangan bulat sederhananya. Nah, setelah kita bagi dapatnya perbandingannya berapa? 2 banding 3 banding 2. Masih bisa dibagi lagi? Bisa, tapi harus bilangan bulat. Kalau kita bagi lagi, ini kan jadi hasilnya pecahan atau enggak desimal. Gitu ya. Jadi harus bilangan bulat. Ya, sama kayak nomor 3 juga diperoleh perbandingannya 10 banding 20 banding 20. Kita bagi 10 dapat 1 banding 2 banding 2. Nah, kita lihat tabel sebelah kanan pada tabel volume SO2 tetap. Sama juga diperoleh perbandingannya 5 20 10. Kita bagi 5. Kita dapat 1 banding 4 banding 2. Nomor 2 juga gitu, diperoleh perbandingan 10 banding 20 banding 20. Kita bagi 10 dapat 1 banding 2 banding 2. Nomor 3 juga diperoleh perbandingannya 15 banding 20 banding 20, kita bagi 5, hasilnya 3 banding 4 banding 4. Gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan pada tabel di atas dapat membuktikan hukum Gay-Lussac dengan cara kayak tadi, menyederhanakannya. Jadi kita punya 10 10 10, kita bagi 10 supaya apa? Supaya dapat bilangan bulat sederhananya. Gitu ya. Nah, kita jawab pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B yang pertamanya. Tentukan perbandingan volume SO2, O2, dan SO3. Perbandingannya mana nih? Kan tadi
kita dapat perbandingannya beda-beda kan. Ada yang 1:1:1, ada yang 1:3:2, ada yang 1:3 dan seterusnya lah. Nah, kita dapat nih yang nomor sorry. Saya ulang. Jadi, kita jawab pertanyaan nomor 1 dulu. Kita jawab pertanyaan nomor 1. Tentukan perbandingan volume SO2 bagi O2 bagi SO3. Tadi kan perbandingannya banyak kan ya? Ada yang 1:1:1, ada yang 1:3:3, ada yang 1:4:2. Nah, kita suruh tentuin yang mana nih jadinya, yang perbandingannya. Nah, kita lihat yang pada tabel sebelah kanan dulu nih, yaitu tabel SO2 ya. Tabel SO2 tetap. Maksudnya apa nih SO2 tetap? Jadi SO2-nya ini kita tetap 20 mili, 20 mili, 20 mili. Yang diabu-abuin nih. Yang diabu-abuin, sorry. Yang diabu-abuin. Ya, itu kan kita lihat dia kalau kita lihat data pertama 5 mili tambah 20 mili menghasilkan 10 mili. Nah, pas kita tambahin O2-nya yang 5 mili kita tambahin jadi 10, tapi SO2-nya tetap. Jadi ini percobaannya kita cobain SO2-nya itu tetap 20 mili, 20 mili, 20 mili, 20 mili. Nah, dari data pertama 5 tambah 20 menghasilkan 10. Yang ini 10, 20 menghasilkan 20. Nah, pas ditambahin 5 lagi nih yang O2-nya. 15 mili tambah 20 mili menghasilkan 20 mili. Nah, itu sama kan sama yang data kedua. Nah, dari situ kita dapat nih dari mulai data kedua dan seterusnya data ketiga, data keempat, data kelima itu selalu ngasilnya 20 mili, 20 mili. Ya, kenapa? Ya karena itu tadi, ini volume bukan massa. Volume itu bisa berkurang, bisa bertambah. Gitu ya. Nggak bisa bertambah juga sih, tergantung juga. Nggak tahu juga. Pokoknya bisa berkurang gitu deh. Bisa berkurang atau nggak bisa bertambah. Jadi, dimulai dari 10 ditambah 20 menghasilkan 20. Nah, kita tambahin O2-nya lagi jadi 15 tambah 20 tambah 20 menghasilkan 20. Nah, begitu seterusnya. Kita tambahin 5 mili, 5 mili, 5 mili, 5 mili, 5 mili lagi. Dapatnya 20 mili terus. Nah, dari situ kita dapat perbandingannya 10 dimulai dari berapa? 10, 20, 20. Nah, terus tabel yang sebelah gimana? Nah, ini tabel sebelah kebalikannya. Maksudnya kebalikannya, jadi kita sekarang yang ditetapin O2-nya. O2-nya tetap tapi kita yang SO2-nya kita tambahin 5 mili, 5 mili, 5 mili. Yang ini kita tetepin 10 mili yang dia bawa-bawain nih. Nah, 10 mili tambah 10 mili menghasilkan 10. Itu yang pertama. Yang kedua 10 tambah 15 tambah 15 10 ditambah 15 menghasilkan 15. Yang ketiga 10 tambah 20 menghasilkan 20. Nah, kalau misalnya ada data keempat nih, misalnya 10 tambahin 5 mili lagi, 10 tambah 25. Nah, itu bakal 20 mili terus. Sama yang tabel sebelah yang data kedua. 10 tambah 20 menghasilkan 20. Nah, makanya itu kita dapat perbandingannya 10 banding 20 banding 20. Karena mulai dari situ dapatnya bakal 20 mili, 20 mili, 20 mili. Nah, terus kalau mau banyak gimana? Tinggal kelipatannya aja. Gitu ya. Nah, ini kan kita dapat 10 banding 20 banding 20. Kita bagi 10 aja supaya apa? Kayak hukum Gay-Lussac tadi, harus bilangan bulat sederhana. Kita bagi 10 dapat perbandingannya dapat perbandingan bilangan bulat sederhananya 1 banding 2 banding 2. Kita jawab pertanyaan 2, apakah data tersebut sesuai dengan hukum Gay-Lussac? Ya, karena dapat dibuktikan dengan perbandingannya dengan cara menyederhanakannya. Ya kayak tadi ya. Udah saya jelasin. Bagaimana bunyi hukum Gay-Lussac? Bunyi hukum Gay-Lussac ya tadi saya sudah tampilin. Udah terlanjur sih. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas dalam reaksi adalah bilangan bulat sederhana. P suhu, T tekanan. Ya. Sekian pembahasan soalnya. Like videonya ya, jangan lupa komen di bawah bagaimana tanggapan lo tentang video ini. Sampai jumpa. Dadah.